slide ini. Yang pertama adalah metodologi untuk CFD, ada pre-processor, solver, post-processor. Apa yang dimaksud dengan pre? Sesuai dengan namanya ya. Pre itu sebelum. Jadi pre itu sebelum diproses, sebelum disimulasikan, pre atau hal yang belum diproses. Sebelum diproses atau sebelum disimulasikan, tahapannya tersebut adalah membuat drawing dulu atau melakukan CAD. Yang dilakukan adalah membuat geometri. Geometri ini digambar dalam bentuk bisa dalam tampilan 3 dimensi, 3D, atau dalam bentuk penyederhanaan ya. Karena tidak semua model itu bisa digambarkan dalam bentuk 2 dimensi, tetapi ada syarat-syarat khusus atau syarat-syarat tertentu bagaimana menyederhanakan gambar 3D menjadi 3 dimensi, gambar 3D menjadi 2D, 2 dimensi. Yang perlu dilakukan ketika ingin menyederhanakan gambar 3 dimensi menjadi 2 dimensi ialah gambar tersebut memiliki kondisi yang simetris. Dikatakan simetris itu antara sisi kiri dengan sisi kanan, sisi depan dengan sisi belakang itu sama. Depan, belakang sama. Sama itu dalam arti geometrinya itu berukuran dimensi panjang yang sama. Misalnya panjang untuk depannya dengan belakang panjangnya sama. Depannya panjangnya 10, belakangnya juga panjangnya 10. Kalau misalnya sisi kirinya 5, berarti sisi kanannya juga 5. Nah, kondisi ini baru dikatakan simetris, antara sisi kiri dengan sisi kanan sama, bagian depan dan bagian belakang sama, sehingga bisa disederhanakan, bisa disederhanakan menjadi gambar 2 dimensi. Tujuannya apa? Untuk menyederhanakan dari 3D menjadi 3 dimensi ya, bertujuan supaya mendapatkan hasil yang lebih cepat. Kenapa hasilnya lebih cepat? Antara 3 dimensi dengan 2 dimensi, proses penghitungannya berbeda. Waktu yang dibutuhkan untuk gambar yang 3 dimensi dengan gambar yang 2 dimensi itu waktunya berbeda. Berbedanya di mana? Kalau misalnya 3 dimensi, waktunya 1 jam untuk 3 dimensi, untuk 2 dimensi bisa setengahnya, bisa 30 menit atau bahkan 20 menit, tergantung dari berapa banyak jumlah mesh atau grid yang digunakan. Jadi semakin meshing-nya atau grid-nya semakin halus, maka waktu yang dipergunakan ya di bagian ini, meshing-nya itu semakin halus atau semakin kecil grid yang digunakan, waktu yang diperlukan semakin lama. Setelah melakukan yang pertama pre-prosesor, yang kedua solve. Solve itu atau solving, penyelesaian, solver. Bagaimana model geometri yang sudah digambar, yang sudah di-create tersebut dalam bentuk 3 dimensi maupun 2 dimensi sudah dilakukan meshing atau pendefinisian grid-nya, menggunakan grid apa, apakah three-pave, segitiga, atau square pave, atau kombinasi. Yang berikutnya adalah solve-nya, menyelesaikannya. Solve-nya ini berhubungan dengan problem specification atau spesifikasi dari spek permasalahan apa yang ingin dicari atau permasalahan apa yang ingin dihitung. Misalkan kita ingin mencari nilai
TKE, turbulent kinetic energi ya. Misal ingin mengetahui berapa nilai TKE, turbulent kinetic energi. Yang dilakukan adalah menggunakan solve-nya itu problem spesifikasi permasalahannya itu ingin mencari berapa nilai kinetic energi dari nilai apa dari aliran turbulen. Jadi yang dilakukan adalah memilih model turbulensi. Jadi model turbulensi yang dipilih. Nah, di bagian ini memberikan peran ya, peran yang penting kalau ada kesalahan dalam hal memilih model, misalnya ingin mencari nilai TKE, turbulent kinetic energy, tetapi yang dipilih adalah persamaan aliran laminar, aliran fluida laminar. Nah, maka hasilnya tidak keluar atau bahkan tidak bisa diperoleh. Nah, di bagian inilah menjadi hal yang utama untuk bisa mendefinisikan permasalahan apa yang ingin dicari. Kemudian misalnya mencari nilai tekanan atau nilai kecepatan. Nah, model matematika apa yang harus dipergunakan. Lalu pemilihan problem, pemilihan spesifikasi dari problem, kemudian additional model. Additional model itu bisa saja menambahkan model tersebut ditambahkan dalam bagian ini ya bisa menggunakan UDF, user defined function, untuk penentuan kondisi batasnya. Bagian ini misalnya secara default atau secara standar dari software CFD untuk aliran kecepatan yang tersedia itu hanya aliran laminar dan aliran yang tersedia itu hanya aliran kondisi steady state dan unsteady. Steady state itu kondisi stabil, unsteady kebalikannya kondisi ketidakstabilan. Lalu yang jadi case problemnya, kasus permasalahannya yang ingin disimulasikan, kondisi tersebut ternyata tidak ada yang sesuai. Ternyata alirannya bukan steady dan juga bukan unsteady, tetapi alirannya merupakan aliran yang terjadi secara periodik, secara terukur ya. Jadi misalnya dalam waktu berjenjang ya. Katakanlah misalnya dalam waktu 10 detik. Untuk detik pertama alirannya 10 meter per second, kemudian untuk detik kedua alirannya 5, kemudian untuk detik ketiga berubah menjadi 10, detik pertama lagi berubah menjadi 5, 10. Jadi ada variasi aliran. Nah, karena kondisi tersebut tidak ada di software, maka yang dilakukan adalah menambahkan additional model. Jadi model yang mau disimulasikan tersebut ditambahkan dengan membuat model matematikanya atau model persamaan matematika yang digunakan. Jadi model matematika tersebut digunakan untuk mengenerate model yang ingin disimulasikan. Lalu numerical computation, proses penghitungan secara numerik. Di bagian berikutnya adalah post processor atau post processing. Ini adalah bagian akhirnya. Bagian akhir, bagian nomor 3 itu dipengaruhi oleh nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang perlu diingat ketika Anda melakukan simulasi, mendapatkan hasil berupa kontur atau berupa gambar, yang perlu diingat nomor yang memberikan pengaruh kontribusi terhadap hasil akhir adalah nomor 1 dan nomor 2. Ketika nomor 1-nya sudah sesuai, gambarnya itu sudah bisa sesuai ya. Misalnya kondisi yang mau disimulasikan itu adalah
kondisi 3 dimensi, jadi harus dibuat 3 dimensi, tetapi kalau bisa disederhanakan menjadi 2D dengan syarat tadi kondisinya harus asimetrik, tapi kalau tidak bisa harus digambar secara 3D model, menggunakan gambar 3 dimensi. Lalu solver, pemilihan model matematika yang digunakan, persamaan matematik yang digunakan, terus penentuan kondisi batas, kondisi boundary condition, bagian mana yang didefinisikan sebagai velocity inlet, kemudian tekanan masuk atau pressure outlet, atau mass inflow, mass inflow, massa masuk, atau mass outflow, massa yang keluar. Lalu di bagian solver juga mendefinisikan masalah moving wall atau bagian dinding tersebut, dinding dari geometri tersebut, apakah dalam kondisi diam, fix, atau dalam kondisi dynamic, bergerak. Poin-poin itulah yang memberikan bagian akhir post prosesor. Post prosesor itu nanti akan keluar berupa kontur yang kalau ditampilkan gambar ya. Di bagian ini ada post prosesor. Hasil dari post prosesor itu berupa gambar. Nah, ini adalah gambar dari post prosesor tadi. Jadi ada gambar yang memiliki legend, nilai warna-warni tertentu, ada warna merah, orange, hijau, biru. Di bagian akhir itu ada warna biru, umumnya warna paling rendah. Itu adalah bagian post processing-nya atau post prosesor dari hasil yang diperoleh dari hasil simulasi menggunakan CFD. Kemudian di bagian berikutnya, post prosesor ini selain menampilkan kontur bisa berupa gambar, bisa juga berupa data. Data tersebut bisa ditampilkan, dikonversikan atau dikonvert ke dalam bentuk Excel, software Excel ya. Di software Excel ini nanti bisa diolah lagi datanya dalam tampilan bentuk grafik, tabel, atau dalam bentuk diagram diagram batang, dan dalam bentuk tampilan yang lain. Average value, rata-rata, bisa dirata-ratakan dari hasil nilai tampilan tersebut, berapa nilai rata-rata untuk nilai kecepatan, berapa rata-rata nilai tekanan, berapa rata-rata nilai turbulensi, nilai TKE ya, turbulent kinetic energy, dan di bagian akhir adalah report generation, memberikan hasil laporan secara general atau secara umum diperoleh dari bagian akhir post prosesor. Jadi poin yang perlu diingat ketika melakukan simulasi yang memberikan pengaruh sangat besar dan memberikan kontribusi apakah hasilnya benar atau salah adalah di poin nomor 1 dan nomor 2, preprosesor dan solver. Kalau post prosesor itu hasil akhirnya atau bagian akhir dari dua hal utama di bagian ini. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Tadi di bagian ini preprosesor, solver, post prosesor, lalu di bagian berikutnya adalah keterangan lanjutan ya, atau penjelasan extend dari preprosesor itu. Yang pertama adalah mendefine geometri, creating region, membuat region dari fluida, perlu didefinisikan apakah bagian ini kondisinya solid region, daerah yang solid, lalu bagian yang mana yang didefinisikan sebagai surface itu permukaan, bisa dikasih nama dengan boundary name, permukaan 1, permukaan depan, permukaan belakang, permukaan samping kiri, samping kanan, bisa didefinisikan dengan pemberian nama. Grid generation, generasi grid, membuat grid atau mesh atau meshing
atau dalam bentuknya kalau tampilan sel itu berupa volume ya. Kalau dalam 2D, 2 dimensi bisa berupa mesh, bisa berupa grid, tapi kalau dalam 3 dimensi umumnya ditampilkan dalam bentuk sel. Sel itu merupakan singkatan control volume dari bagian elemen tersebut. Accuracy solution, calculation time, ini di-define waktu kalkulasinya, perhitungannya. Kemudian over lebih dari 50% ya, 50% of time spent in industry on a CFD project. Jadi lebih dari 50% penggunaan CFD digunakan untuk gunakan di bidang tersebut. Lalu selection of physical, pemilihan secara fisik, secara fisik ya, secara nyata, dan chemical fenomena secara kimia that need to be model, dalam hal melakukan model yang ingin disimulasikan. Definisi dari fluid of properties, mendefinisikan dari properties fluida, seperti apa propertiesnya, berapa nilai rho-nya, berapa nilai mu-nya, massa jenis, kemudian density dari fluida, kemudian fluida tersebut masuk ke dalam kategori apa, apakah fluida Newtonian atau non-Newtonian, itu di-define di bagian preprocessor. Specification of approximation boundary condition, jadi melakukan spesifikasi dari kondisi batas untuk bidang sel ya. Sel itu dalam tampilan 3D, 3 dimensi, di-define bagian bidang selnya, misalkan sisi depannya, sisi samping kiri, samping belakang, atau bagian atas, atau di bagian tertentu bisa dispesifikasikan untuk nilai kondisi batasnya. Lalu penjelasan dari solver di kelanjutan yang tadi, solver itu merupakan CFD is the art of replacing the differential equation. Nah, CFD itu merupakan suatu ilmu ya, suatu ilmu yang berhubungan dengan art. Art itu adalah seni yang bagaimana memindahkan, replacing the differential, persamaan differential equation. Jadi kalau membaca ulang, membuka kembali buku mekanika fluida, fluid mekanik, itu banyak sekali keluar persamaan diferensial. Lalu bagaimana cara menggunakan persamaan diferensial? Ilmu dasarnya adalah ilmu matematik. Jadi makanya tadi di gambar tadi ada matematika. Jadi matematik merupakan ilmu yang masuk di dalam CFD tersebut untuk memahami bagaimana persamaan differential equation tersebut untuk aliran fluidnya. Persamaan diferensial ini, differential equation governing the fluid flow with a set of algebra equation. Nah, persamaan diferensial governing, persamaan pengatur ya, persamaan pengatur governing equation, persamaan pengatur diferensial ini transformasikan atau dirubah ke dalam bentuk persamaan aljabar. Apa itu persamaan aljabar? Ya, lihat lagi teori matematikanya. Seperti apa contoh-contoh persamaan aljabar. Nah, jadi bisa dibayangkan, jadi ada persamaan diferensial dari aliran fluida, dari fluida tersebut, dirubah ke dalam bentuk persamaan aljabar equation. Kenapa harus dirubah ke dalam aljabar? Karena persamaan aljabar ini bisa digunakan atau bisa dilakukan untuk pendekatan secara komputasi. Jadi bahasanya itu ketika sudah dirubah ke dalam bentuk
aljabar equation, maka untuk digitalize komputasinya itu akan lebih mudah proses penghitungannya, atau akan lebih mudah proses code-nya atau proses pembuatan codingnya. Tapi kalau misalnya dalam persamaan diferensial langsung digunakan, nah komputer seringkali mengalami belum mengalami kesulitan untuk melakukan perhitungan secara langsung. Jadi untuk melakukan itu dia merubah dulu ke dalam bentuk persamaan aljabar equation, persamaan aljabar. Nah, di sini makanya dituliskan with the aid of a digital computer to get an approximate solution. Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan atau mendekati hasil yang ingin dicari, approximate solution. Solusi itu adalah penyelesaian yang ingin diketahui. Lalu yang ketiga post processor sama yang seperti yang tadi berupa tampilan gambar, kontur, grafik, tabel, bahkan video animasi, gerakan dan lain sebagainya. Itu di bagian akhir ini adalah post prosesornya. Di bagian akhir menampilkan gambar-gambar. Poin nomor 3 yang perlu diingat lagi ya, dipengaruhi atau sangat erat sekali berhubungan dengan nomor 1 dan nomor 2. Jadi ada nomor 1 preprosesor, kemudian solver. Jadi hal inilah yang paling utama yang memberikan kontribusi di bagian akhir prosesornya, apakah hasilnya sesuai dengan kondisi aktual, sesuai dengan kondisi nyatanya, dipengaruhi oleh poin nomor 1, preprosesor dan solver. CFD, software CFD itu tidak bisa memberikan conclusion atau tidak bisa memberikan kesimpulan benar atau salah. Yang bisa memberikan benar atau salah itu adalah user atau author yang menggunakan CFD tersebut. Kalau misalnya CFD tersebut memasukkan angkanya random atau acak, maka hasilnya juga akan salah. Jadi bisa diartikan masuk sampah, ya keluarnya akan sampah juga. Atau garbage in to garbage out, masuk sampah, keluar sampah. Berapapun angka, berapapun nilai, berapapun hasil yang dimasukkan, yang diinputkan, maka CFD akan menghitung, CFD akan bekerja, CFD akan menampilkan hasil, menampilkan grafik, menampilkan video animasi atau gerakan kontur dari gerakan, misalnya video tampilan temperatur atau nilai tekanan bisa dihasilkan. Kemudian yang di bagian akhirnya apakah hasilnya sesuai, nah itu yang menjadi bagian utama. Oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke, kalau tidak ada